Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini saya akan coba untuk membahas tentang strategi membuat copywriting ads ya, atau copy ads atau ad copy ya. Nah di sini kenapa saya membahas ini ya? Karena jelas ya untuk copywriting ini sangat penting ya, untuk mengatasi, terutama untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di iklan pertama, yaitu iklan kurang interaksi ya, kurang banyak komennya ya. Karena kesalahan juga untuk saya membuat copywriting ini ya. Copywriting yang saya gunakan di iklan campaign pertama ini yaitu saya mengcopy paste mentah-mentah ya, copy paste mentah-mentah punya orang lain, dimana copywriting yang saya copy ini dia seharusnya kita gunakan untuk iklan web traffic ya, atau conversion ya, iklan dengan tujuan klik link website ya, bukan untuk PPE ya. Karena di sini ajakannya adalah untuk mengeklik link ya, jadi bukan untuk kita di copywriting ini bukan untuk mengarahkan audiens untuk berinteraksi. Nah, maka dari itu copywriting ads, yang strategi copywriting ads yang akan saya ajarkan ini adalah fokus untuk membuat audiens itu untuk lebih pengen berinteraksi ya, meninggalkan komentar. Oke. Nah, nanti kita akan membuat beberapa copywriting di mana tetap nanti akan kita tes copywriting mana yang paling winning ya. Karena kita juga nggak tahu ya copywriting yang bagaimana yang bisa mempengaruhi audiens itu untuk lebih tertarik dengan produk kita dan meninggalkan komen atau interaksi gitu ya. Oke. Di copywriting yang akan saya jelaskan ini, strategi copywriting yang saya jelaskan ini ada dua jenis copywriting ya. Yang pertama adalah ini. Nah, sini kita bisa membuat copywriting yang jenis pertama adalah ad copy atau copywriting ads ya, berdasar kelompok jenis traffic. Jadi kita bisa membuat copywriting dengan melihat kelompok jenis traffic yang menjadi target market produk kita ya. Nah, di sini Anda bisa memahami yang ini ada 5 kelompok ya. Nah, ini saya akan jelaskan satu persatu dan Anda akan coba memahami dan mencocokkan dengan produk Anda sendiri ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk contoh penulisan copywritingnya pada produk saya ya, yang di aplikasi ini ya. Nah, oke, di sini saya akan coba jelaskan satu persatu untuk 5 kelompok jenis traffic ya. Yang pertama adalah untuk kelompok jenis traffic unaware atau tidak menyadari apa-apa. Artinya audiens yang ada di sini itu tidak paham pasti ya. Jadi belum paham secara pasti kalau mereka itu mempunyai masalah tersebut. Apalagi solusinya, bahkan produknya. Mereka pasti tidak tahu ya. Karena dari awal mereka memang belum menyadari kalau mereka itu punya masalah tersebut. Oke, jadi solusi untuk memperkenalkan produk kita, untuk menjualkan produk kita kepada mereka ini yang tergolong cold market ya. Nah, kelompok ini sangat membutuhkan. Jadi kita akan memberi perkenalan. Jadi kelompok ini sangat membutuhkan perkenalan dan edukasi terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk mengubah mereka jadi lebih sadar akan masalah tersebut ya. Karena jelas ya, mereka belum paham pasti ya, secara pasti kalau mereka itu punya masalah tersebut. Maka dari itu solusinya adalah kita nanti akan coba untuk memperkenalkan, menginfokan segala sesuatu ya, dan mengedukasi ya tentang produk kita ya. Tujuannya adalah untuk mengubah mereka jadi lebih sadar akan masalah mereka dan apa saja pilihan solusinya. Jadi kita di sini PR-nya adalah untuk sharing edukasi ya. Nah, yang bisa Anda lakukan adalah cara untuk menjualin ke audiens di sini ya. Anda bisa lakukan, yang pertama adalah Anda lakukan mengumpulkan database ya, mengumpulkan banyak database di email atau channel Telegram atau WA. Jadi Anda memberikan edukasi di dalam channel email atau channel Telegram atau WA. Nah, atau kalau Anda nggak ingin untuk mengumpulkan database terlebih dahulu ya, nah di sini Anda bisa langsung beriklan ya, dengan cara Anda menggunakan di sini ad copy yang untuk digunakan apabila Anda ingin langsung berjualan ya, tanpa harus mengumpulkan database di sini ya, email, channel Telegram atau di WA. Yang bisa Anda gunakan untuk ad copy ini, untuk triknya atau untuk strategi ad copy yang digunakan untuk kelompok unaware ini ya, Anda gunakan strategi clickbait ya. Clickbait ini artinya adalah Anda membuat ad copy yang tujuannya untuk membuat orang penasaran sehingga bisa memancing mereka untuk klik link pada copy ads Anda. Oke, jadi bikin orang penasaran aja. Jadi agar orang tersebut
terpancing ya, penasaran untuk mengklik link ya. Ini apabila Anda ingin langsung menggunakan pada iklan ya, tanpa harus membuat database terlebih dahulu ya, database email ke member channel Telegram atau WA ya. Nah, di sini tapi untuk penggunaan AdCopy clickbait ini wajib Anda harus mempunyai web landing page, karena memang untuk mengarahkan mereka ke step berikutnya, yaitu step edukasi, kita harus mengarahkan audiens tersebut ke dalam web landing page kita. Ya, edukasinya ada di web landing page. Nah, ini kalau kita beriklan PPE tanpa website, strategi yang pertama ini nggak bisa digunakan ya, karena kita fokusnya adalah berjualan tanpa website ya. Itu juga apabila Anda mempunyai blog ya, Anda bisa arahkan audiens tersebut kepada tulisan-tulisan artikel blog Anda ya, Anda edukasi di situ. Nah, ini contohnya apabila Anda mempunyai website ya, dan mempunyai traffic jenis ini ya, traffic ini akan ada apabila produk Anda itu masih baru ya. Anda mempunyai produk baru dan akan beriklan dengan target audiens itu memang belum paham produk Anda ya, dan fungsi benefit produk Anda itu seperti apa. Maka dari itu Anda bisa gunakan teknik ini ya apabila Anda mempunyai produk baru ya. Oke, nah clickbait ini contohnya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh copywriting clickbait ya, bikin penasaran ya. Misalkan ini, Sista nggak mau suami pacarnya selingkuh kan ya. Nah, dari sini dia mengorek-ngorek suatu permasalahan penting ya. Jadi biar audiens yang membaca ini permasalahan ini ya, ada selingkuh, jadi ya, dia berfokus untuk masalah selingkuh. Jadi audiens yang membaca ini nggak mau kalau pacar atau suaminya selingkuh. Nah, dia akan membaca seterusnya. Bagaimana cara agar suami atau pacar nggak selingkuh? Nah, ini dibaca. Oh, ternyata kudu cantik ya. Masalahnya adalah suami pacar kadang pindah ke lain hati karena menganggap Sista nggak secantik dulu. Jadi kudu cantik ya. Lah, untuk cantik itu tekniknya bagaimana lah di sini? Teknik untuk bikin penasaran, dia memakai kata M Hana. Tapi tenang aja, sekarang ada M Hana. Dengan cara ini, nah kan, udah bikin penasaran nih. M Hana itu apa? Sista jadi makin cantik, putih, makin disayang deh. Ya gitu. Hari ini kami bongkar cara M Hana di sini. Nah, ini contoh copy ads ya untuk clickbait ya. Apalagi gambarnya juga udah membuat orang itu penasaran ya. Nah, bikin orang penasaran. Ya, ada gambar selingkuh ya. Rahasia agar pasangan nggak selingkuh, klik di sini ya. Kalau kita klik, dia ternyata sedang jualan masker ya. Dengan masker ini, Sista bisa cantik sehingga suami atau pacar nggak selingkuh ya. Tuh sini, ini fungsi-fungsinya ya. Sekarang Sista bisa tampil cantik dan putih berseri. Nah gitu, di edukasinya di bagian sini. Oke, jadi untuk audiens yang tipe unaware ya, nah, caranya ya kita pancing ya agar mereka membaca ke dalam website. Gitu ya. Oke, yang kedua adalah, nah ini Anda paham dulu ya, paham dulu untuk tipe jenis traffic yang unaware ya, dengan produk Anda baru ya, belum dikenal ya, Anda bisa gunakan strategi AdCopy ini dengan clickbait. Tapi kalau Anda ingin mengumpulkan database ya juga malah lebih baik ya sebenarnya ya. Oke, yang kedua adalah jenis traffic yang kedua, yaitu ini udah satu tingkat di atas unaware ya, yaitu problem aware. Atau mereka itu menyadari permasalahan ini, jadi mereka udah pasti menyadari ya, tapi gini, mereka itu sadar punya masalah tapi belum tahu seberapa berat permasalahan mereka itu. Mereka udah tahu tuh permasalahannya, misalkan dia itu jerawatan ya, tapi dia belum tahu seberapa berat permasalahan mereka. Jerawatnya itu permasalahan menjadi timbul, efeknya itu seperti apa. Nah, itu kita tugas kita untuk audiens di sini ya, audiens yang udah mengalami seperti ini, adalah tugas kita adalah kita akan infokan ke mereka mengapa patut menaruh perhatian penuh pada masalah mereka itu, pada masalah jerawat itu misalkan ya. Oke, jadi audiens itu belum tahu solusinya pastinya, karena memang masalahnya juga belum tahu seberapa berat permasalahannya ya. Dan otomatis dia juga belum tahu produk solusinya. Oke. Lah, untuk AdCopy yang kita gunakan untuk audiens yang ada di sini ya, nah kita gunakan AdCopy-nya berisi paint. Nah, di sini paint ini adalah
kita menggunakan kalimat yang mengandung rasa sakit yang ditimbulkan masalah tersebut jika tidak segera diatasi. Ya, seperti inilah misalkan. Sita nggak mau suami pacarnya selingkuh kan, ini pen ya. Jadi suatu rasa sakit, jadi suatu rasa memang nggak ingin mereka alami ya. Jadi pen ya. Nah ini salah satu contoh untuk pen, gitu ya. Atau April Skin itu misalkan seperti ini. Nah ini ya, misalkan ini saya bikin copy ads untuk pen. Kamu sering tidak pede karena komedoan jerawatan wajah kusam ya. Nah seperti ini. Tidak pede. Jadi saya akan tekankan kalau jerawatan itu bikin nggak pede gitu ya. Jadi ini salah satu contoh untuk iklan ad copy dalam bentuk pen ya. Oke, yang berikutnya untuk jenis traffic problem aware ya, itu kita bikin ad copy menggunakan pen. Nah, untuk jenis traffic yang berikutnya, satu tingkat di atasnya lagi ya, problem aware, yaitu solution aware ya. Jadi mereka itu udah menyadari solusinya. Oke. Gini, jadi mereka itu di sini mereka sudah paham banget masalah mereka. Beda dengan ini ya, problem aware. Kalau mereka itu belum tahu pasti seberapa berat permasalahan mereka. Tapi kalau di sini dia udah tahu tuh jerawat itu masalah banget untuk mereka ya. Jadi mereka udah paham banget masalah mereka. Tapi dia belum tahu apa saja pilihan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Gitu ya. Jadi mereka udah menyadari masalahnya dan sekarang dia fokus untuk solusinya ya. Jadi tugas Anda adalah Anda edukasi mereka tentang solusi-solusi apa aja yang cocok untuk mengatasi masalah mereka. Oke ya. Nah, ad copy yang digunakan untuk mengatasi mereka ya, yaitu gunakan pleasure atau kesenangan, atau ad copy yang mengandung kesenangan atau mimpi harapan mereka ya. Oke, rasa senang, pengalaman indah yang akan Anda alami jika masalah mereka bisa diselesaikan. Oke, misalkan seperti ini. Saya juga membuat sebuah ad copy yang berbentuk pleasure ya. Di sini saya membuat gabungan antara pen dan pleasure ya. Nah, sini. Nah, kalau pleasure seperti ini. Jadi cushion ini bisa bikin glowing dengan sekali oles tanpa harus ke salon jutaan rupiah. Nah, ini untuk pleasure ya, impian ya. Jadi mereka bisa tampil glowing, cantik ya, tanpa harus mengeluarkan biaya salon jutaan rupiah. Jadi suatu harapan untuk menyenangkan ya. Jadi kalimat menyenangkan ketika dia memakai produk ini, produk solusi ini, dia nggak perlu pergi ke salon seharga jutaan rupiah ya, gitu ya. Ini salah satu contohnya. Jadi sesuaikan aja untuk produk masing-masing ya. Oke. Nah, oke ya. Jadi seperti itu untuk pembuatan ad copy-nya berdasarkan jenis traffic. Oke, yang berikutnya adalah untuk ad copy untuk jenis traffic product aware. Nah, ini tingkatannya lebih atas lagi ya. Lebih atas lagi. Jadi mereka itu mengetahui produk Anda. Nah, gini. Mereka itu udah paham produk Anda atau paham untuk fungsi pada produk Anda ya. Misalkan seperti ini. Mereka itu adalah sudah memahami bahwa mereka itu punya masalah. Ya, tentu saja mereka udah tahu pasti mereka punya masalah jerawat yang sangat mengganggu ya, dan tahu apa aja pilihan solusinya ya. Mereka juga tahu kalau jerawat itu bisa disembuhkan dengan mungkin dengan kosmetik penyembuh atau obat ya, atau mereka juga bisa menghilangkan jerawat dengan bedak untuk penutupnya ya. Itu mereka udah tahu pasti, tapi mereka belum tahu semua solusi itu didapatkan produk yang bagaimana. Nah, itu tapi mereka belum tahu, maka dari itu mereka belum tahu produk apa yang tepat untuk solusi tersebut. Gitu ya. Nah, di sini tugas Anda kalau audiens sudah merasakan seperti ini ya, tugas Anda adalah Anda infokan produk Anda. Nah, Anda masuk tuh, produk Anda masuk. Nah, ini April Skin ini masuk. Jebret ya, masuk untuk menginfokan kepada mereka. Nah, kita akan infokan kalau produk ini adalah solusi atau penyelesaian terbaik dari masalah mereka, gitu ya. Nah, ad copy yang akan kita gunakan adalah yang kita gunakan best offer, penawaran terbaik, karena dengan kondisi mereka memang sedang mencari produk yang tepat, jadi kita nggak perlu untuk menjelaskan detail fungsinya ya. Tapi kita fokus ke dalam penawaran terbaik, karena mereka di sini akan membanding-bandingkan beberapa produk ya sebagai solusi mereka. Maka dari itu kita datang
dengan penawaran yang terbaik. Oke, selain kita memberikan benefit, memberikan info tentang benefit produk atau kelebihan-kelebihan produk kita ya, kita juga harus bisa memberikan penawaran yang terbaik, karena mereka akan membanding-bandingkan produk kita ini kepada produk lain yang fungsinya adalah sama gitu ya. Misalkan ada bonus, ada diskon, ada free ongkir ya, atau social proof yang paling penting ya, ada bukti hasil bukti pemakaian, hasilnya lebih baik atau hasilnya memang nyata ya, yang sesuai kita janjikan di iklan. Oke, nah seperti itu untuk membuat ad copy kalau kondisi jenis traffic ada di product aware gitu ya. Nah, kalau yang berikutnya adalah yang kelima. Nah, ini udah hot ya, hot market ya, hot audience, hot traffic ya, yaitu jenis traffic most aware. Mereka itu sudah menjadi pembeli Anda ya. Gini, jadi mereka itu sudah mengenal Anda dengan baik, minimal sudah membeli dari Anda dan merasakan manfaat produk Anda. Nah, ini lebih enak untuk kita jualkan ya. Jadi mereka itu sudah pernah membeli dari Anda, juga sudah mengenal baik Anda dan sudah percaya pada Anda karena produk Anda sudah berkualitas ya, sudah terbukti ya. Jadi kita jualan di sini. Nah, oke. Nah, ya kalau audiens yang di most traffic ini bisa didapatkan juga kalau misal kita mempunyai database ya. Database yang sudah saya sebutkan di pertama ya, Anda harus mengumpulkan beberapa database ya. Kalau ada yang beli, kita bisa masukkan ke dalam member grup WA misalkan seperti itu ya, atau kita masukkan ke channel Telegram atau ke email ya. Jadi kita bisa follow up mereka ya kalau kita punya produk baru ya. Atau kita juga bisa memasang pixel untuk landing page atau web ya, kita bisa memasang pixel di web landing page di halaman purchase ya, sehingga audiens yang sudah beli dia masuk ke halaman purchase dan kita bisa tracking ke pixel ini ya. Kita bisa retargeting saat kita mempunyai produk baru. Nah, ini apabila Anda mempunyai website ya dengan menggunakan purchase pixel ini. Oke ya, jadi ya, audiens yang di sini solusinya adalah mereka itu tidak perlu lagi banyak edukasi ya. Kita hanya menawarkan saja produk yang kita punya ya. Mereka sudah tidak takut lagi belanja ke toko Anda. Jadi mereka sudah nggak terlalu membandingkan produk Anda atau jualan Anda kepada toko lain ya. Jadi ad copy yang kita gunakan ya sama, lebih sama dari saat kita menawarkan ke audiens yang berada di jenis traffic product aware ini ya. Jadi ini lebih gampang, hanya kita gunakan bonus ya. Kalau Anda membeli bonus ini karena misalkan seperti ini, terima kasih sudah membeli produk A, kami ada produk baru lain lagi nih karena spesial buat Anda yang udah membeli produk A. Jadi kita ada bonus apabila Anda membeli produk ini sekian pieces ya, seperti itu ya, atau kasih diskon atau free ongkir lagi ya. Oke, social proof juga bisa digunakan juga gitu ya. Jadi seperti itu ya. Saya rekap lagi. Anda bisa gunakan ad copy, strategi ad copy clickbait apabila traffic yang Anda punya, yang Anda punya itu belum tahu produk Anda, belum tahu permasalahan mereka ya. Kalau Anda menemukan audiens yang dalam kondisi seperti ini ya, mereka itu udah punya masalah tapi belum. Nah, ini bagaimana cara tahunya? Ya kita nanti akan tes ya semuanya itu nanti akan kita tes ya, copy ads mana yang memang paling convert ya, karena memang kita juga belum tahu ya, belum tahu pasti audiens yang akan kita target itu kondisi trafficnya seperti apa ya. Maka dari itu kita bisa tes beberapa jenis ad copy ini ya. Bisa kita gunakan clickbait, yang bisa gunakan pen atau gain ya, atau cuma memberikan base offer ini. Nah, maka dari itu kita juga belum tahu juga jenis traffic yang akan kita target itu jenisnya yang mana. Maka dari itu di sini yang untuk iklan ke depan kita akan membuat beberapa copywriting ya. Gunanya adalah untuk nanti kita tes mana yang paling convert ya. Gitu untuk penjelasan kali ini ya, strategi copywriting yang bisa Anda pahami. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.